kami Tuhan, kami serahkan diri kami sepenuhnya kepadamu. Bersabdalah, kami siap mendengarkannya. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Om Agus. Haleluya. Selamat Paskah kepada saudari dan saudara, sahabat yang sungguh pada saat ini berkumpul untuk bersama-sama menimba iman dan kepercayaan kita. Bagi yang baru berjumpa dengan saya Agus Handoyo, pewarta dari Gereja Santa Helena, satu dekanat dengan teman-teman semua di PD Alam Sutra. Dan juga ada beberapa teman yang saya lihat dari Medan, yang lain di Wigin, dari Bandung, ya Hendra. Itu semua tadi saya kasih flyernya dan mereka bergabung. Dan juga ada beberapa teman-teman dari PD Alam Sutra yang sungguh luar biasa. Selamat malam Ibu Ana Mariana, ya. Tuh, senior di sini. Ibu Feli Yacung, ya. Mantap semuanya. Nah, kalau Ibu dan Bapak ya sekarang pernah melihat yang namanya berita yang diviralkan ya, di WhatsApp. Saya tergelitik dengan satu berita tentang khotbah atau homili dari Paus Fransiskus yang sudah diterjemahkan. Paus ini memberikan homili dalam satu misa suatu hari pagi. Dan Paus mengatakan satu pernyataannya sebagai seorang pemimpin tertinggi dari Gereja Katolik. Dia mengatakan lebih baik menjadi ateis daripada menjadi orang Katolik bermuka dua. Beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, Paus ini juga pernah mengkritik kita semua. Lebih baik menjadi orang yang tidak percaya daripada tetap Katolik tapi palsu. Nah, sekarang disebutkan daripada menjadi orang Katolik bermuka dua. Itu disebutkan orang Katolik yang bermuka dua itu ngomongnya apa, kelakuannya apa. Itu nggak nyambung. Itulah yang namanya bermuka dua, berwajah ganda. Maka Paus mengatakan lebih baik jadi orang yang tidak percaya sama Tuhan sama sekali, yaitu orang ateis, daripada tetap menyebut-nyebut sebagai orang Katolik tapi bermuka dua. Nah, dalam pewayangan ada tokoh yang mukanya 1000. Nah, ini baru tahun 2022 Paus menyebutnya bermuka dua. Kalau ini tidak berubah, tahun depan bermuka 3. Nanti seterusnya sampai bermuka 1000. Bisa dibayangkan, satu muka aja kadang-kadang capek ya ngurusnya kan, Ibu Ana kan harus beli bedak ini, bedak itu, apalagi ini kalau mukanya 2 ya, bagaimana? Nah, hari ini kita diajak untuk mendalami satu ayat dari Injil Yohanes, ya, dari Yohanes bab 15 ayat yang ke-16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Itu satu bagian dari ayat ini. Jadi ayat ini menegaskan keistimewaan kita itu apa. Tadi Paus juga bilang banyak orang Katolik yang bermuka dua. Apakah yang seperti ini yang dipilih oleh Allah? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, hai orang-orang bermuka dua. Nah, itu luar biasa kan. Muka satu aja harganya mahal, kalau muka dua lebih mahal lagi itu. Ya kan? Muka satu aja harus dibayar dengan harga darah Yesus yang tercurah.
di atas kayu salib. Apalagi kalau pengikutnya mukanya dua, harus dibalas, dibayar dengan harga apa itu? Tapi ada kelanjutannya, Ibu dan Bapak, di ayat tadi. Dan, Yohanes 15 ayat 16, dan itu berarti sepadan dengan Allah yang memilih kita. Aku telah menetapkan kamu. Menetapkan. Diberi SK. Diberi status. Diberi kredibilitas. Diberi posisi. Itu menetapkan. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi, dari ayat ini, tujuan Allah memilih kita, itu bukan untuk menyenangkan kita. Tujuan Allah memilih kita bukan untuk mengikuti kemauan kita. Tapi supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama Yesus diberikannya kepada. Selama ini kita minta apa kepada Bapa dalam nama Yesus? Hanya sekali ya, doa-doa yang kita panjatkan dalam nama Yesus supaya pandemi ini cepat berlalu. Dalam nama Yesus supaya kami sekeluarga terluput dari paparan virus corona yang membawa banyak orang pada kematian. Dalam nama Yesus supaya kami semua dilindungi dan bla 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 bla. Tapi pernah nggak kita terbersit sekarang sebagai orang yang dipilih berdoa di dalam nama Yesus supaya perjalanan hidupku itu mulus menuju kepada Bapa. Tidak ada halangan, tidak ada rintangan sampai finish. Kalau kita hanya berdoa sampai sebatas pandemi selesai, itu sementara. Kalau kita berdoa supaya kita diberi kesehatan, diberi pekerjaan, diberi kenyamanan hidup, itu semua adalah sementara. Tapi pernah nggak kita meminta di dalam nama Yesus supaya perjalanan iman kita kembali kepada Bapa, tidak ada halangan dan rintangan. Dan inilah yang dikatakan pergi dan menghasilkan buah. Kita tidak selamanya menetap di dunia ini karena kita akan pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap menjadi legenda, menjadi abadi, menjadi lestari, dikenang. Itu maksudnya. Maka ada satu atau ada peribahasa, gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang. Nah, kalau orang karismatik mati meninggalkan apa? Meninggalkan problem, meninggalkan utang, meninggalkan masalah. Itulah buah masam. Setelah selesai PD ini, apa yang kita tinggalkan? Wah, tadi WL-nya itu bajunya hitam-hitam semua. Ini kan masa Paskah. Harusnya warnanya merah, yang cerah. Itu kan hitam, warna Jumat Agung. Masa ini Jumat Agung tanpa Paskah? Terus yang dievaluasi itunya, itu bukan buah yang abadi. Nah, teman-teman, saudari dan saudara sekalian, saya ingin menunjukkan dalam perenungan pada malam hari ini, kalau Tuhan memang memilih kita, Tuhan yang berinisiatif menetapkan kita, tujuannya apa? Kalau kita perhatikan di dalam Injil Yohanes bab 12, ayat yang ke-23,
Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Sehingga perikop yang tadi menjadi tema kita malam hari ini diawali dengan Yohanes 13 ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Yesus sudah tahu untuk beralih, untuk menyeberang. Beralih ini bereksodus, menyeberang, meninggalkan dunia ini kepada Bapa. Jadi hanya orang-orang yang mau menyeberang itulah yang tahu caranya bagaimana supaya tidak hanyut selama menyeberang. Sekarang Yesus kasih tahu dan Yesus memilih kita supaya kita selamat selama penyeberangan ini. Beralih dari dunia ini kepada Bapa. Nah, dikatakan di dalam Yohanes bab 13 ayat 1b, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ini Yesus memberi cara, saudara-saudara semuanya. Cara untuk bisa kembali menyeberang dari dunia ini kepada Bapa adalah dengan cara mengasihi sampai kepada kesudahannya. Ini wejangan yang disebut testamentum, wejangan perpisahan. Tema kita malam hari ini ditempatkan dalam wasiat Yesus yang terakhir disampaikan kepada murid-murid. Jadi, hari ini ada 2 poin untuk bisa menyeberang dari dunia ini menuju kepada Bapa. Poin yang pertama adalah yang disebut dengan kasih sampai kepada kesudahan. Yaitu perlunya kesiapsiagaan kita untuk berada dalam kesatuan kasih, berada di dalam kesatuan secara lahir dan batin. Kita perlu berdiam bersama, karena kasih tidak mungkin individual. Rindu untuk bertemu satu sama lain. Pandemi selama 2 tahun lebih ini nampaknya menjadi penghalang besar untuk memenuhi kerinduan kita bertemu satu sama lain. Apakah ini Tuhan biarkan? Tidak. Tetapi, saudari dan saudara sekalian, apa yang terjadi pada saat kita berdiam bersama? Ini poin yang pertama. Waktu itu, Yesus mulai memakai kain linen dan membasuh kaki. Itu cara kasih yang ditunjukkan oleh Yesus. Waktu berdiam bersama, apakah kita semua masing-masing tahu kita sedang bepergian atau sedang menyeberang menuju kepada Bapa? Sebab kalau ini tidak disadari, kita berdiam bersama untuk stay di dunia ini, semuanya kekompakan itu semu. Seperti tadi Paulus mengatakan, bermuka 2. Tetapi kalau kita bersekutu di dalam PD, bergereja, aktif di lingkungan, berkomunitas, berdiam bersama, tetapi melihat teladan Yesus yang membasuh kaki, Yesus katakan di dalam 13 ayat
yang ke-12, kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu tetap. Tetapi di sini dikatakan, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Mengertikah kamu dengan cara Yesus yang adalah guru, orang yang dihormati, yang adalah Tuhan, orang yang terpandang, yang menjadi sumber segala kehidupan, tapi membasuh kaki. Mengertikah kamu? Kalau kita di rumah juga sebagai kepala keluarga yang mencari duit dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, mengertikah kamu kalau kita harus membasuh kaki? Pasti punya banyak sekali tantangan. Pembasuhan kaki itu berarti mengabdikan diri secara total. Memberikan satu cara hidup secara utuh. Itulah perjalanan menuju kasih sampai pada kesudahan. Namun, Ibu dan Bapak, saudari-saudara semuanya, hidup berdiam bersama. Berapa tahun saya lihat ya, dari generasi Adam sampai sekarang itu Ibu Novita ada terus. Itu sudah dipanggil senior di PDC. Sekarang sudah sampai ke cucu cicit. Berdiam bersama. Apakah enak di dalam PD yang katanya bahasa roh bersama-sama, senandung dalam roh bersama-sama. Tapi setelah kita berlama-lama berdiam bersama, ada nggak yang mau menjadi pengabdi secara total? Injil ini memberikan 3 reaksi. Yang pertama adalah Yudas Iskariot. Dia melawan Yesus. Dia makan bersama dengan Yesus. Dikasih roti dan anggur dari Yesus. Tetapi hatinya bermuka dua. Dengan caranya sendiri, Yudas melawan Yesus. Nah, ini kenyataan. Maka, untuk apa kita dipilih oleh Tuhan? Apakah supaya kita punya cara supaya melawan Yesus? Tentunya bukan itu. Yang kedua, Petrus, waktu mau dibasuh kakinya sama Yesus, bilang, aku nggak mau. Karena aku sudah tahir. Aku sudah melaksanakan ritus-ritus keagamaan Yahudi. Aku sudah lengkap upacara pentahiran. Aku tidak berdosa. Aku tidak perlu pembasuhan itu. Itulah Petrus. Kadang-kadang kita nggak mau ribet kan. Aku kan suaranya sudah bagus. Menjadi WL sudah sempurna. Setingkat aktor dan artis Hollywood. Apakah saya harus latihan? Apakah saya harus bersama-sama dengan pemula-pemula? Saya kan sudah pewarta senior. Saya kan sudah menjadi pengurus kondang. Apakah saya juga harus rapat? Apakah saya harus ini? Itulah model Petrus. Kadang berdiam bersama itu pertama menghadapi orang yang punya cara untuk melawan keputusan bersama. Itu model Yudas. Yang kedua adalah merasa aku tidak perlu dengan model ritual seperti itu karena aku sudah lengkap. SADRK sudah, pertumbuhan sudah, BCM sudah, apalagi Ron Ryan sudah. Semua pembinaan di karismatik sudah semua. Apakah saya harus ikut lagi? No. Yesus bilang, oke lah kalau kamu sudah merasa bersih. Tapi ada satu murid lagi di dalam konteks berdiam bersama, yaitu murid yang dikasihi. Di mana dia bertahan mengikuti Yesus sampai di bawah kayu salib. Sedangkan Petrus berhenti dengan penyangkalannya. Dengan Yudas berhenti dengan pengkhianatannya. Tapi hamba
murid yang dikasihi ini justru dia diperlukan oleh Yesus untuk menjelaskan kepada Petrus siapa sebenarnya yang menjadi pengkhianat. Jadi murid yang dikasihi ini menjadi perantara antara Yesus dan Petrus supaya menjelaskan mengapa harus ada Yudas di dalam kebersamaan ini. Waktu itu kan Petrus nggak ngerti siapa yang dimaksud akan menjadi pengkhianat, yang dimaksud akan melawan musuh dalam selimut. Siapa? Jadi Ibu Bapak, poin yang pertama, kita dipilih oleh Tuhan supaya bisa bertahan dengan hidup bersama. Sekalipun di situ ada orang yang sedang melawan kita. Ada orang yang merasa diri sudah sempurna. Tapi ada orang yang juga dipilih untuk menjadi mediator. Menjadi penghubung. Menjadi pencair. Menjadi istilahnya penghubung orang-orang yang sedang punya problem seperti itu. Nah, ini adalah poin yang pertama, kita dipilih supaya kita bisa berdiam bersama. Oleh karena itulah bagaimana caranya akhirnya kalau kita kemudian setelah bertahan sekian lama berdiam bersama dalam PD, dalam komunitas, di dalam kepengurusan, lalu menghasilkan banyak buah. Buahnya ini adalah dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, dia akan bersaksi tentang aku. Berbuah banyak tentang kebenaran. Itulah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh semua kebenaran, bukan kepalsuan, apalagi yang disebut oleh Paulus adalah pergandaan muka. Bagaimana Ibu dan Bapak, saudara-saudara, supaya kita itu bisa full di dalam kebenaran hidup. Apa yang menjadi tolok ukur kita untuk bisa bertahan di dalam kebenaran? Penginjil mengutip dari Mazmur 80. Bunyinya seperti ini. Dari Mazmur 80 ayat yang ke-9. Telah kuambil pohon anggur dari Mesir. Telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda tombaknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit dan lihatlah. Indahkanlah pohon anggur ini, batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap dan hardik wajahmu. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu. Anak manusia telah kau teguhkan bagi dirimu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Ya Tuhan Allah semesta alam,
pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Jadi waktu itu pemazmur mengatakan, apa artinya Tuhan menanamkan Israel sebagai pohon anggur kalau dirusak babi, kalau dirusak alam semesta? Apa artinya kita akhirnya juga berakhir dengan kebinasaan kalau kita bertahan menyebut diri sebagai seorang murid Kristus? Kalau ujung-ujungnya adalah pengkhianatan, ujung-ujungnya adalah kesombongan, penyangkalan, ujung-ujungnya adalah ketidakmengertian apa yang sedang kita lakukan. Kita dipilih oleh Allah pertama supaya kita bisa berdiam bersama-sama dengan yang lain. Dan sekarang yang kedua, supaya kita tetap tinggal bersama dengan Yesus. Di sini saya mau menunjukkan satu poin yang sangat penting, saudara-saudara semua. Orang yang sudah tinggal di dalam Yesus, pasti dia mudah untuk berkomunikasi. Pasti dia mudah untuk hidup bersama dengan orang lain. Tapi orang yang belum benar-benar punya pengalaman tinggal, tenggelam bersama dengan Yesus, dia mengalami kesulitan karena dia masih mencari dirinya. Nah, Rasul Paulus memberikan kriteria seperti apa sih ciri-cirinya orang yang sudah tinggal di dalam Yesus. Di dalam suratnya kepada orang-orang di Filipi, mari kita lihat bersama-sama. Filipi bab 4, ayat yang ke-6 dan 7. Hendaklah kata-katamu, Filipi bab 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lalu hasilnya apa? Kalau kita sudah tinggal di dalam Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Coba kita hening dengan ayat ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala ide-ide kita, keinginan-keinginan kita, ambisi-ambisi kita, akan memelihara hati dan pikiran kita dalam kuasa Kristus Yesus. Poin inilah yang membuat kita dipilih oleh Allah. Karena Allah tahu di lingkungan kita, dunia itu membenci orang-orang yang selalu menyebut nama Yesus. Nggak suka. Dan dunia sekarang menjadi semakin sulit untuk mengajak orang percaya kepada Yesus. Mengajak orang untuk bersekutu gampang. Tapi untuk memiliki damai sejahtera di dalam Kristus Yesus itu tidak gampang. Itu karunia. Kalau kita bisa di situ, maka kita bisa menghadapi dunia ini dengan cara mengasihi sampai pada kesudahannya. Karena kita sedang bergerak bukan untuk dunia ini. Kita sedang bergerak, sedang menyeberang. Meninggalkan dunia ini menuju kepada Bapa.
Itulah yang kita mohon di dalam nama Yesus. Supaya penyeberangan kita tanpa ada halangan apapun. Akhirnya kita berani mengatakan, kita siap dipilih. Karena kita mau menyeberang menuju Bapa. Dan hanya dengan Yesus, tinggal bersama Yesus, tinggal di dalam Yesus, kita sampai pada arah penyeberangan itu. Mari kita bersama-sama semakin berani dalam semangat Paskah ini untuk menyadari hal ini. Mintalah agar penyeberangan ini berjalan mulus tanpa ada badai dan ombak kehidupan yang membuat akhirnya kita ragu-ragu akan damai sejahtera Allah. Sekali lagi, ciri-ciri orang yang sudah tinggal di dalam Yesus adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.